بالخصوص من صاحب الكتاب العالم العلامة الشيخ فوزي محمد أبو زيد كان شيء ليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita masih bicara tentang tanda-tanda kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di halaman 114 ya. Hadhihi ulama anal awan, tapi biar nyambung ya, mundur sedikit ke belakang 113 karena kita kemarin libur 2 kali ya. Kita libur 1 tahun itu ya, dari 2005 2006 ya. Jadi dari 113 wa fi hadhil lailah 5 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafatihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa fi hadhil lailah aydan, dan di malam ini juga ya, raqibal jabbaru subhanahu wa ta'ala manfaiyatan sarukhiyatan mudadatan. Allah ya yang maha perkasa Jabbar itu raqiba, memasang di sini ya. Kalau kuda mengendarai, nyubir mobil, naik pesawat ya, ini istilahnya ya. Allah yang maha perkasa memasang apa? Manfaiyah sarufiyah, seperti apa? Senjata. Kalau di atas apa? Apa kalau di atas? Rudal ya. Ngirim rudal ya. Mudadah ya, untuk apa? Untuk menangkal lisyayatin, para setan-setan. Wa kullu syaitanin yas'adu ila samai liyastami'a ya. Dulu sebelum Nabi lahir itu setan selalu nguping, jiping pembicaraan Allah dengan malaikat. Dia naik ke atas ya untuk mencuri informasi.
yukhriju lahu sarukhun yajri khalfahu. Jadi pas setan naik ke atas mau mencuri informasi, itu Allah kirimin apa? Sarukh tadi, senjata angkasa itu yang yajri khalfahu, yang mengejar di belakangnya, ya. Wala yatruku illa wa yaqdi alaihi bi amrillah. Dan tidaklah dibiarkan itu setan naik ke atas kecuali apa? Allah hantam. Seperti misalnya rudal dari Israel menuju Mekah misalnya atau Madinah, dihantam lagi di tengah-tengah, hancur berjalan. Nah, begitu ya. Jadi setan yang ingin naik mencuri informasi di langit, itu Allah kirim senjata ditembak di atas, ya. Hatta anna sayatin min dihsyatihim atau min dahsyatihim atau iblisa wasaluhu ma'dha hadas, sehingga para setan-setan min dihsyatihim atau min dahsyatihim, saking takutnya, saking tercengangnya, mereka mendatangi iblis, ya. Jadi di atasnya setan, iblis nih pimpinannya. Wasaluhu, para setan bertanya sama iblis, ma'dha hadas, apa yang telah terjadi ini? Faqala lahum ulidal laylata mauludun. Iblis berkata kepada setan-setan, malam ini telah lahir seorang anak. Takunu nihayatuna ala yadayhi. Ya, katanya kehancuran kita nanti akan berada di tangannya. Faqala lahu, kemudian setan-setan berkata sama iblis, idhab ilaihi wa khalasna minhu. Ya, kalau gitu bahasa kita maya, Tuhan tolong dong pergi ke itu yang baru lahir dan apa, habisin aja udah. Ya, khalasna, ya, sehingga kita selamat dari dia. Fadzaba iblisu ila Rasulillah faqad wulida. Ini iblis kemudian datang menemui Rasulullah yang sudah lahir. Wa arada ayyadribahu. Ini iblis pengen menyelakai, menyakiti, memukul Rasulullah yang masih baby, masih kecil. Fadarabahu Jibrilu birijlihi darbatan. Ya, kemudian malaikat Jibril menendangnya, ya, dengan sekali darbah, sekali tendangan. Kharaja minha min Makkah hatta waqa fi adli di janubil Yaman. Sekali tendang sama Jibril itu terlempar dia, keluar, terlempar dari Mekah sampai jatuh di Aden, ya, di selatan negara Yaman. Coba, luar biasa aja, macam-macam Jibril. Sekali tendang, ya, melewati satu negara tendangannya. Wa tijahallahi min hadza syaitan, dan pelindungan Allah kepada Rasulullah dari setan ini. Wa qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam ashabu Makkah wa jaziratul Arabiyah kullaha, ya, bukan asabanya. Wa qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelum kelahiran baginda Rasul, asaba Makkata wal jaziratul Arabiyah kullaha qahtun. Ya, Mekah dan semenanjung Arabia semuanya itu ditimpa qahat, penyakit, ya, kondisi kekeringan. Syadidun, ya, artinya sangat kering. Dijafa ilma, ya, kagak ada air sama sekali. Fadzal zar'u, maka tanah menjadi rusak.
wa nadaba dar'u, susu-susu hewan ternak itu pada kering ya karena kagak ada yang dimakan. Walamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa al-hayya ya. Namun ketika Rasulullah hadir ya, lahir, jaa al-hayya, datanglah baru kehidupan ya. Fahafalat as-sahbu bil ma ya, awan-awan pun menurunkan bilma, air hujan maksudnya. Hafalat menurunkan, sahab awan. Wasahhatis sama'u, langit juga melimpahkan bil khairat, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan. Wa nabatatin nabatat, tumbuh-tumbuhan pun jadi tumbuh. Wasyabi'atil hayawanat, binatang-binatang ternak pun pada kenyang. Semuanya bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-irsad ay al-mu'jizat katsiratun wa katsiratun jiddan. Tanda-tanda ini ayat mukjizat ini ya banyak sekali ya. Al-mu'jizatul lati ba'da miladi aksar wa aksar wa aksar. Dan mukjizat ya itu yang datang setelah kelahiran baginda Rasul sangat banyak dan sangat banyak sekali. Liannahu nurullah wa habibullah wa safiyullah salawatullah wa salam alaih. Karena beliau adalah cahaya Allah, kekasih Allah, hamba pilihan Allah ya. Semoga Allah mencucurkan salawat dan keselamatannya, rahmat dan keselamatannya kepadanya. Jadi jamaah bicara tentang mukjizat kan sesuatu yang khariqul ada, yang luar biasa ya. Ada orang-orang yang sudah Allah turunkan mukjizat masih kagak beriman juga. Dan mukjizat ini kan luar biasa. Seperti contohnya mukjizatnya Nabi Musa ya, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa jadi betok lautan jadi jalan, ini luar biasa. Nabi juga mukjizatnya sangat luar biasa banyak. Tetapi ini adalah bagian daripada kekuasaan Allah. Mukjizat nggak seberapa dengan penciptaan langit dan bumi, penciptaan kita sebagai manusia. Ya. Baik. Walamma anal awanu liwad'ihi salawatullah wasallam alaihi. Ketika tiba saat kelahiran beliau Rasulullah ya, anak itu sekarang awan itu waktu nataqatil hayawanatul lati fi Makkah kulliha bilisanin arabiyyin fasihin. Ini subhanallah, para binatang-binatang itu bisa berbicara yang berada di kota Mekah seluruhnya dengan bahasa Arab yang fasih. Wa dhahabat tubassiru ba'daha bi ba'd inilah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu para binatang katakanlah saling memberikan kabar berita gembira satu sama lain. Tubassiru itu berita gembira. Inilah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Lain para binatang itu pada berkomunikasi, telah lahir Rasulullah, telah lahir Nabi yang terakhir gitu. Fayaqulu kullun absyir ya, semua ini setiap mereka, nanti pakai kulun nakirah, setiap mereka para binatang itu bilang apa? Absyir, bergembiralah. Ya Rasulullah, ya Rasul aman, telah datang Rasul yang membawa keamanan. Ya Rasul salam, telah datang Rasul yang membawa kedamaian. Ya Rasul khitam, telah datang Rasul sebagai penutup. Alladzi yukhrijullahu subhanahu wa ta'ala bihin nasa ya, yang Allah kirimkan ya kepada seluruh manusia ya,
yang Allah yukhriju, keluarkan bihi dengan sebab Nabi, siapa anas dikeluarkan dari apa? Min zulmatil kufri ila nur iman, dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Ada saja datangnya Nabi membawa hikmah yang menebarkan ilmu cahaya, ya. Wa hadzal kalamu syahiduhu. Artinya peristiwa-peristiwa ini mereka semua menyaksikannya. Wa arafuhu, mereka semua mengetahuinya. Walidzalika indama qala Rasulullah li Abi Jahal. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Oleh karena itu ketika Rasulullah berkata kepada Abu Jahal, Jahal pamannya nih, ya, ala ta'rif anni nabiyyun, bahasa kita paman Abu Jahal, tidakkah engkau tahu saya ini nabi? Ya, qala, apa kata Abu Jahal? A'rifu, ya saya tahu, katanya antum nabi, wa nahnu na'rifu alamatik, kami mengetahui betul, mengenal betul tanda-tanda kenabian. Lakin nahnu, apa ya, nukadzibu billadzi ji'ta bihi. Tetapi kami apa? Mendustakan yang Anda bawa. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa Nabi itu Abu Jahal kagak terima. Apa sebabnya nih Abu Jahal kagak terima Rasulullah? Ya. Wa hadza ma akhbara anhu Allah fi qawlihi, dan inilah sebagaimana yang diberitakan oleh Allah, ya, tentang dia dalam firman-Nya, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad, tetapi mereka zalim, ya, kepada ayat-ayat Allah, mereka yajhadun, mereka mengingkarinya, gitu. Ya, alladzi manahum min al-iman bihi, katanya al-hasd wal hasad. Nah, yang mencegah mereka kafir Quraisy itu beriman kepada baginda Rasul, ini dasarnya adalah iri, dengki, kesombongan, ego. Nah, ini paling bahaya. Ini penyakit hati. Banyak amal-amal kita nanti di langit yang ketujuh, di saat mau diangkat bertemu Allah naik lagi ke atas, itu terhenti gara-gara ada apa? Ada, ya, penyakit iri dengki. Iri dengki ini adanya di langit yang kelima. Langit yang ketujuh adanya riya, ya. Wa hadza ma hakahu Allah anhum fi qauli subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ayat yang Allah ceritakan tentang mereka dalam firman-Nya. Wa qalu, dan mereka nih, ya, ahli Mekah berkata, laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang hebat, yang besar, tokoh, minal qaryataini, dari dua, katakan dari dua kota, ya, kota Mekah dan kota Taif. Pada saat itu kota yang punya power, kekuatan yang hebat itu hanya dua, kota Mekah, kota Taif, ya. Maka Nabi kan hijrah ke kota Taif minta bantuan. Sampai sana Nabi malah ditimpukin, ya. Katanya, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, min rajurin azimin, asalnya minal qaryataini, ya, sifatnya diakhirkan, gitu. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Nah, ini Allah ejek deh. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Gitu. Jadi Pak Abu Jahal bukan yang nggak tahu, ya, ajaran Nabi itu benar. Nabi tahu, tapi gara-gara apa? Ini dengki, sombong, itu yang membuat dia kagak bisa menerima dakwah Nabi. Banyak orang-orang Pak, ya, yang dijakiti penyakit iri dengki ini. Padahal disampaikan sama istrinya, sama saudaranya, pernah bener. Kalau udah iri dengki, ya, kalau bahasanya, kenapa kagak gua yang diangkat jadi Nabi, gitu. Gua tokoh nih di kota Mekah, ya, mana yang diangkat ini ponakan gua, gitu, ya.
Miladun Nabi As-Sa'id, kelahiran Nabi ya As-Sa'id yang penuh dengan kebahagiaan. Falamma ana awanu wad'ihi, ketika waktu melahirkannya, ya. Ini sebelum kita seperti kita baca berjanji ini atau Sintudurar Al-Adibai, gambaran tentang kelahiran Rasulullah. Yang sebelumnya bayangin 3 hari 3 malam Ka'bah tertajif wa tertaif, itu bergoncang, bergetar. Ya, di Persia danau kering. Nah, tidak ada satu raja pun yang duduk di singgasana semua jatuh semua, terjungkal semuanya. Dan mereka nanya, ada apa ini, ada apa ini? Ini mal tanda-tanda kelahiran Nabi yang terakhir. Ya, Ra'at as-sayyidatu Aminah alaihissalam man yaqulu laha fil manam. Ya, ini cerita tentang Siti Aminah. Siapa Siti Aminah, Pak? Ibunya Rasulullah. Ada lagunya tuh. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Bagus itu. Ya. Jadi Sayyidah Aminah ini beliau bermimpi. Ya, dalam mimpi itu ada orang yang berkata kepadanya, Kuli idza wada'tihi, Aminah, kalau nanti engkau melahirkan, baca ini ya, ini bacaan. Nah, harus catat ya sama bapak-bapak, para kakek-kakek untuk kelahiran cucunya. Bagus banget. Wa inuhu bil wahidi min syarri kulli dhi hasidin wa sammihi Muhammad. Ini dalam mimpinya Aminah. Wa inuhu ya, tulis ini, aku berlindung untuk ini nih, baby yang berlahir, kepada Allah yang Maha Tunggal, min syarri, dari kejahatan, keburukan, kulli dhi hasidin, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki. Ya, orang kalau udah iri dan dengki, Pak, berbahaya, bisa melakukan perbuatan yang bisa mulutnya ngata-ngatain, atau saking benci dia bisa mukul, bisa membunuh. Ya. Kemudian wasamini Muhammadah, nanti namainnya dia si Muhammad. Ya, makanya ada istilahnya sebelum lahir namanya Ahmad, setelah lahir namanya Muhammad. Ada ayat doa Nabi Isa alaihissalam, min ba'dismuhu Ahmad, akan datang nanti Nabi setelahku namanya Ahmad. Ya. Wa ataha sahifatan minal fiddah, kemudian orang yang dalam mimpi itu memberikan sebuah apa, lempengan dari perak, ya, maktubun alaiha hadil kalimat, di lempengan itu sudah tertulis ya doa yang tadi itu, wa idhuhu bil wahidi min syarri kulli dhi hasidi. Ya, wa qala, dan orang itu berkata kepada Aminah, alliqiha fi raqabati hatta tad'ihi fa'alakiha lahu, katanya. Berarti apa, Aminah, ini lempengan ini kamu gantungnya di leher kamu ya, sampai nanti kamu melahirkan. Lalu Aminah pakai itu ya, dia kalungin. Falamma ja'al awan, ketika datang waktu kelahirannya, kana min iradatillahi ayatiyaha al-miladu fi ghaflatin. Jadi Pak, ini luar biasa nih kelahiran Nabi, emang kagak buat orang sulit apa ya. Katanya ketika waktu kelahirannya, diantara iradahnya Allah gitu ya, itu datang kelahiran baginda Rasul tuh fi ghaflah, artinya nggak disangka-sangka, nggak diprediksi lahirnya tanggal sekian, itu enggak. Ya, orang juga pada lupa yang ada di sekelilingnya. Jadi beliau sendirian di rumah, bayangin. Kan kita biasanya udah isi lahir udah jaga-jaga ya. Saya dulu kebayang anak saya yang pertama itu, tunggu-tunggu namanya di Mesir, kagak ada mertua, nggak ada orang tua, udah dua-duaan aja, belum tahu pengalamannya, membaca buku aja.
kontraksi pertama, kontraksi kedua, ketiga, udah datang ke dokter, belum pulang lagi. Begitu ya. Nah ini wahidatun bermanzili. Nah, ketika waktu melahirkan, ini Siti Aminah lu sendirian di rumah. Walaysa ma'aha ahadun, tidak ada seorang pun bersamanya. Walakinnaha waji'at bi arba'a niswatin. Nah, tetapi didatangkan kepadanya 4 wanita, ya. Ini sesuai dengan berita-berita yang ada di kisah-kisah murid Nabi. Wahidatun ihtadanatha. Nah, ada satu wanita ya yang memeluk Siti Aminah. Wa qalat laha, dan berkata kepadanya, isnadi zahraki ilayya, sandarkan punggungmu kepadaku, ya, karena mau melahirkannya, dibantu. Wa wahidatun ahdarat laha surbatan ma'in. Wanita yang kedua itu menghantarkan air minum, nasi. Wa qalat laha, dan berkata, israbi hadhihi surbata, ya, bahasa Aminah, ini minum. Qalat, kemudian Aminah berkata, syaribtu hadhihi surbata, lalu aku minum, ya, minuman itu. Fawajadtuha ahla minas syahdi wa alyamu minaz zabadi wa abradu minal thalji atau thalaji. Aku dapatkan ini air minumnya ahla minas syahdi, lebih manis daripada rasa madu, wa alyanu, dan lebih lembut daripada zabadi. Ya, maaf, paham gak zabadi itu? Kalau di kita kayak yogurt itulah, ya, susu yang dikeringkan gitu jadi minuman. Kalau di Mekah, di Mesir itu banyak, ya. Ya, di sini saya seperti yogurt lah. Wa abradu minal thalj, dan lebih dingin daripada apa? Daripada es. Falamma syaribtu minha qalat laha tazawwidi, katanya. Ketika aku minum, ya, dari air itu, wanita yang tadi ngasih air bilang gini, tazawwidi, Aminah, tambah lagi ya, gitu. Ai israbi marratan ukhra, minum lagi gitu. Minum sekali lagi. Wa thalithatu, ini wanita yang ketiga, wada'at yadaiha ala batniha. Ini wanita yang ketiga, dia meletakkan tangannya di perut Aminah. Wa qalat, dan berkata, ya, mendoakan bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya, akhrij saliman biidznillah. Sahabat saya tanya, tolong ya, belum baby keluar ya dengan selamat, itu biiznillah, dengan izin Allah. Faqalat lahunna, kemudian Siti Aminah ibu Nabi berkata, ya, kepada mereka itu, man antunna, siapa kalian? Kalau laki-laki antum, kalau perempuan antunna, ya, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Man antunna, siapa kalian? Nah, ya. Wahidatun qalat, salah satu di antara mereka berkata, ana Maryamu ibnatu Umran, saya adalah Maryam, ya, anak perempuannya Umran, ya, itu ada Ali Imran, ya. Wasaniya, dan yang kedua kalau berkata, ana Asiyah binti Muzahim. Asiyah, ya, kalau nggak salah adalah istrinya istrinya Fir'aun, ya. Ada orang soleha hidup bersama orang yang begitu jahatnya. Wa man ma'ana haula'i minal hulain, dan yang bersama kami, mereka ini adalah para bidadari. Ji'na liyushhidanna milada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lahzah. Yashhadanna, ya. Kami datang untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lahzah, dalam saat ini, ya, ini.
Wanadatu fi saqafil hijrah. Kemudian Siti Aminah dia menghadap ke atas. Dia lihat langit-langit atap-atap kamarnya itu. Wajadtu nujuma, katanya, nazilatun minas sama. Aku melihat bintang-bintang itu turun dari langit. Wajadtu tuyura khadra, katanya. Aku juga melihat ada burung hijau. Waqifatun musta'iddatun. Ini burung berdiri, musta'iddah, siap-siap nih. Ngapain? Taraf rabu bi ajnahatiha. Dia ngepas-ngepasin sayapnya. Apa tujuannya? Hatta la tanzila qatratun min damiha alal ardi, ya, supaya ini tetesan darahnya kan ketika bayi keluar itu kan keluarin darah kan bersama plasenta atau hari-hari keluar kan sama darah juga. Nah itu burung siap-siap kipasin agar apa? Agar tidak jatuh nih, ya, satu tetes darah pun ke bumi, ya. Fata'allaqaha idza nazalat ma sila. Ini kholas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menempelkannya ketika apa namanya darah itu keluar jatuh bersama ari-ari, ya, namanya salah kholas ari-ari atau plasenta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanadatu aidan, kemudian saya juga melihat wajatu tistan, katanya. Lalu aku melihat juga ada bejana. Wabijiwarihi ibrikun min fiddatin muli'un bilma. Di sampingnya ada kendi dari perak yang penuh dengan air. Wabijiwari rijalun yalbisuna malabisa bayda. Lalu di sampingnya juga katanya ada para laki-laki. Mereka mengenakan baju serba putih katanya. Tapi ulughatuna wujuhahum, mereka menutupi wajah-wajah mereka hatta la tastahyi minhum, ya, supaya Siti Aminah kagak malu kepada mereka, ya. Indama tarahum, ketika, ya, Siti Aisyah melihat mereka, li'annahum fi intidari muhimmatihim allati ba'da dzalik, karena mereka itu ya dalam penantian menunggu tugas-tugas mereka yang setelahnya, ya. Allah utus semua kelahiran Nabi betul-betul ditangani oleh para malaikat dan orang-orang saleh. Wa annahum yugassirunahu, ya. Jadi mereka ini yang tadi yang sebab putih ini ditugaskan untuk memandikan Nabi. Wa yaskauna batna, katanya, lalu membelah dadanya Nabi. Kan dalam sejarah Nabi 4 kali dicuci dadanya itu. 3 kelahiran, di umur 10 tahun, di umur 40 tahun ketika mau dapat wahyu, dan di umur berapa? 40, ya, ketika lahir. Lalu di umur 10 tahun dikeluarkan juga, dibersihkan agar hilang dari Nabi bicara-bicara yang kotor-kotor. Kita lihat anak kita umur 10 tahun sudah ngomong jelek-jelek. Lalu umur 40 tahun mau ada 2 mau Isra Mi'raj itu anak yang kenabian. Nah, umur kenabian umur 25 tahun ya, 25 ya, 40 tahun ketika di Isra Mi'raj kan ya, salah, diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, 25 nikah. Jadi 4 kali mengalami pencucian hatinya tuh, dibelah, dicuci dengan air zam-zam. Nanti ada juga di keterangan di sini. Ya, saya lupa pas-pasanya itu. Baik, ini luar biasa ya. Ini kita benar-benar dihantar. Oh, selama ini yang dibaca tuh di mulut Nabi ini nih ceritanya. Coba baca
walamma tamma min hamlihi sallallahu itu pasti ceritanya ya, ketika waktunya kelahiran Siti Aminah ya. Baik. Jadi fawajadtu nujuma nazilah minas sama ya. Sudah ya. Wa nazartu aidan fawajadtu tistan biwajiwari ibrik. Aku lihat juga, aku dapatkan ada bejana ya, dan di sampingnya juga ada kendi dari perak yang penuh dengan air. Kemudian wabijiwari rijalin yalbisuna ma labisa baqa. Di sampingnya juga ada para bapak-bapak ya yang mengenakan baju serba putih, tapi mereka menutup wajah mereka ya supaya Siti Aminah kagak malu dari mereka ketika Siti Aminah melihat mereka. Di annahum intidhari muhimmatin allati ba'da dzalik. Karena mereka menunggu tugas mereka setelah kelahirannya. Wa ya annahum yugassirunahu ya, yaitu mereka memandikan Nabi, wa yaskauna batnahu, membelah dada Nabi, thumma yatufuna bihi fi mulkihi. Kemudian ini orang-orang tadi ini, para malaikat ini membawa Nabi ini berkeliling ya di kerajaannya Allah gitu. Wa malakutil ala, dan di alam malakut yang paling tinggi. Wa ba'da maulidihi fawran, dan setelah kelahirannya langsung sakau batnahu, katanya para malaikat tadi membelah dada Nabi, wa ghassaluha, dan mencucinya. Wa aqadahu Sayyidina Jibril tahta jinaha ya, dan Sayyidina Jibril ini dia di bawah sayapnya. Wa tara bihi fis samawati wal ardi, lalu itu terbang itu di bawah ya, bihinya Nabi ya, Nabi di bawah terbang ke jalan-jalan ke langit pertama, kedua, terus wal aradin, dan ke bumi ya. Wa sami'tu huwa wa malakun akhar wa huwa Israfil yaqulu, dan aku dengar, nah ini kan saya berkata cerita Siti Aminah, dia tuh malaikat dan yang lainnya, itu malaikat Israfil berkata, tufu bihi fi masyariqil ardi wa magharibiha ya, kata Israfil itu udah bawa dia tuh jalan-jalan terus muter-muter berkeliling ya, dari penjuru timur bumi sampai ke barat. Wa adkhaluhu al-bihara, coba juga masukin dia ke lautan, itu juga Nabi dibawa ke lautan ya, liya'rifuhu bina'tihi ya, agar ya makhluk-makhluk yang ada di lautan juga kenal ya sifat-sifatnya dia, wasmihi, dan namanya, wasifatihi, dan sifatnya. Wadakhiluhu al-ghabat, bawa juga itu Muhammad masih kecil ke hutan-hutan, bawa lita'riful wuhush, agar binatang-binatang buas juga kenal ya sama Nabi. Wadakhaluhu, katanya al-jannat, dan juga masukin dia ke dalam sorga-sorga. Wadakhaluhu alam al-malakut, dan masukin juga dia ke alam malakut. Fatafa bihi, beliau berkeliling fi alamil malakuti kullihi fi sa'atin minaz zaman ya. Jadi Nabi dibawa berkeliling-keliling di alam malakut ya. Alam malakut itu alam di atas alam dunia, alam akhirat. Fi sa'atin minaz zaman, dalam satu waktu diajak putar-putar semuanya. Makanya seluruh alam kenal ya Nabi, kan makhluk kenal Nabi sejak kecil sudah diperlihatkan oleh malaikat ya. Nah ini kita memahami dengan bahasa iman ya. Inilah makhluk yang orang yang belum lahir tapi udah pilar namanya. Nah ini di saat dia penabian berapa abad disebutin nama Nabi. Saya pernah menyampaikan ya, sampai Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya cincin dari batu jamrud ya,
Di batu itu tertuliskan la ilaha illa anallah wa Muhammadun abdi wa rasul. Tiada Tuhan, sayalah Allah dan Muhammad adalah hambaku dan rasul. Siapa itu? Ya, di masa Nabi Musa setiap kali ada seorang baca Taurat ada Rasulullah itu. Coba kemarin ceritanya 300 tahun sebelum Nabi lahir ada Raja Tuba nulis surat. Bayangin. Itu saya buka di internet. Anda saya cari ini saya ulang-ulang itu enak ceritanya. Mudah diikutin. Ya di YouTube saya itu. Juga ada juga beberapa kiai bicara juga Raja Tuba. Ada referensi yang berbeda. Ya, 300 tahun yang lalu sebelum Nabi lahir, ada lagi Maryam siapa? Ulama Yahudi Samuel udah tahu ciri-ciri kedatangan Nabi. Ya, yang luar biasa ini. Orang yang belum hadir sampai kan Nabi Adam ketika taubat, ya Allah bihaqqin nabi karahmat, dengan kebenaran nabimu yang penuh rahmat maafkanlah saya. Apa kata Allah? Adam, min aina arafta Muhammadan wa lam ya'ti ba'd. Dari mana engkau kenal sosok yang bernama Muhammad? Padahal belum diciptakan kan Nabi Adam awal bashar, Rasulullah jauh. Apa jawabannya? Hinama adkhaltani jannata fara'aitu al-arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surga, aku lihat di surga semuanya kalimat la ilaha illallah di tiang-tiang semacam spanduk. Makanya kalau jamaah yang pada pernah umroh, kita ke Madinah, masuk ke Masjid Rasul itu kan di Raudhah banyak gantungan-gantungan lampu tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya itu terbayang, wah, ya, di surga semua tulisannya begitu. Tidak ada nama yang bersanding dengan namamu, ya Allah, kecuali dia ada manusia yang sangat engkau cintai. Ya. Baik. Kullu hadhihi al-umur hadasat fi lahdati miladihi sallallahu alaihi wasallam. Semua peristiwa-peristiwa ini terjadi pada detik-detik kelahiran Rasulullah. Walidha fala'immatul kiram istahsanu annana indama yadhkuru milad Rasulullah naqumu wukufan. Oleh karena itu para a'immah, para tokoh-tokoh ulama-ulama kita ya yang mulia, mereka menganggap baik ketika kita menyebut kelahiran baginda Rasul ya naqumu wukufan. Kita ini namanya mahalul qiyam ketika jamaah baca maulid Nabi itu ada Syamsul Duror ke Bibai ke berjanji ke ada ilami ke dan juga di berjanji ada semut ya. Dia baca itu pas ketika mahal qiyam sallallahu alaihi Muhammad berdiri lah ya ta'ziman itu semata menghormati, mengagungkan limila di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kelahiran baginda Rasulullah. Ya. Apa kata Sayyidina Anas, Sayyidina apa? Kalau selesai oleh sahabat. Apa? Berdirinya aku kepada ini ada sebuah kewajiban. Ya, aku heran kepada orang-orang akal yang cerdas melihat keindahan ini kagak tergerak hatinya. Kan apa yang dibawa Nabi itu indah semua, baik semua. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Baik. Lianna hadza maskanul khitam wa nabiyul khitam. Karena ini adalah Nabi penutup, Nabi yang terakhir. Sayyidatu Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha wa hiya wahidatun fi hijratiha. Ya. Kembali cerita tentang Siti Aminah. Siti Aminah, semoga Allah ridha kepadanya,
Dia sendirian tuh di dalam kamarnya. Munfaridatun ka'adatiha. Beliau sendirian seperti biasanya. Kan suaminya sudah meninggal dunia. Ataha atal, ya. Dia merasakan ada ya kontraksi lah, rasa sakit ya saat mau melahirkan. Tsummarat nuran, lalu beliau melihat cahaya. Ra'at alaha dan nur, beliau yang melihat cahaya ini masyarikul ardi wa maghriba, cahaya ini yang menembus ke timur dan ke barat. Waqalat, dan Aminah berkata, ra'aitu salasata a'lam madrubat, katanya, aku melihat ada 3 bendera ya yang ditancapkan. Alaman ala ra'sil Ka'bah, satu bendera itu ditancapkan di Ka'bah. Jadi dalam penglihatannya beliau itu cahaya itu ya beliau ada satu bendera di Ka'bah. Wa alaman fil masyriqi, satu lagi tertanam di timur. Wa alaman fil maghribi, satu lagi di barat. Tsumma akhadani al-makhad, kemudian barulah aku merasa mules, mules ya, ada rasa sakit untuk melahirkan. Awaladat Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya ketika itu ketika melihat itu tadi baru ya melahirkan. Wa fi bayani hadhil ma'ani yaqul Imam Abu Al-Azaim radhiyallahu anhu, dan untuk penjelasan makna-makna ini Imam Abu Al-Azaim berkata, nah ini terakhir semuanya syair semuanya. Zaman nanti saya minta tolong ya, habis pengajian jangan bubar dulu, saya minta foto dengan ini, saya sedang melakukan penelitian ya, nanti jadi laporan jadi jurnal, foto bareng-bareng kayak dulu ya. Baik, wa fi rabi'in lana bil khairi wal busyara. Nah ini kalau yang jawab apa ini bagus ya tentang kelahiran Nabi. Ya, wa fi rabi'in lana, Rabi itu bulan Rabiul Awal, ya bulan kelahiran Rasulullah. Ya, Rabi itu artinya musim, ya. Musim semi ya telah datang kepada kami. Bil khairi wal busra, membawa kabar kebaikan dan berita gembira. Fihi, tulisannya ribet ya baca ya, khotnya ya. Fihi laqad asraqat syamsul huda al-kubra, di bulan Rabiul Awal lah ya telah terbit matahari petunjuk yang agung. Nah, fihi laqad uridal mukhtaru fatabhat, di bulan Rabiul Awal inilah telah lahir Mukhtar, manusia pilihan, fatabhat, dan tanda-tandanya itu sangat jelas. Ayul huda fattahani fihi qad tutra. Nah, maksudnya fattahani itu ucapan selamat terus mengalir di setiap sisi. Qabla al-wiladati amlakul sama nazalat, sebelum kelahiran baginda Rasul para malaikat dari langit turun. Wan nuru yasbuqu dauman lailatul dzikra, ya cahayanya yasruqu terus pakai mudhari, terus bersinar ya dauman selama-lamanya, lailatul dzikra pada malam peringatan. Makanya setiap malam kelahiran Nabi kita kan merayakan itu kan nur semua, cahaya semuanya. Wal baitu, katanya, zilalun bil malaika, bukan zalla. Wal baitu zalla bil malaikati yuqaddimuhum. Para malaikat itu katanya dia datang hadir mendahului mereka. Nurun minallahi, katanya min habibihi, kata usriya ya, kata laksana cahaya dari Allah, nur min habibihi, dari kekasihnya usriya yang di Isra Mi'rajkan.
Wa abradat syamsan tudiu al-kauna ajma'ahu jadi taukid ya pakai jami'an. Abrazat syamsan artinya terbitlah matahari tudiu menyinari al-kaun alam ini ajma'ahu semuanya hatta ra'at katanya al-ummah min nurihi busara sehingga umat ya ra'at melihat dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penglihatannya. Kharrat ala ra'siha al-asnamu khasyiatan para asnam dengan cuma barengan diceritakan kan ketika kelahiran Nabi itu para berhala-berhala kharrat terjungkal jatuh penuh dengan kehinaan. Bal ahmadat narul adlali ladal kisra ya bahkan katanya narul dolal api kesesatan ya yang ada di Persia ya penguasa Kisra itu Persia itu apa ahmadat padam wal jinnu qad daharu berrajmi katanya wan daharu ini alifnya kedal ya alif tuh dan jin karena para jin itu daharu diusir berrajmi dia dengan lemparan dirajam ya wan daharu mereka kayak bercerai-berai lam yasma'u abadan syi'ran wala nasaran mereka tidak mendengar selama-lamanya syair juga nasr prosa ya ada sejarah Nabi ditulis dengan dua bahasa ini tinjauan salah ya ada dengan syair ada dengan nasr prosa kalau yang wabadu fa'akul ana terus itu biasa nasr kalau yang walamma tamma minna kalau yang nasabun tahsibul ula bihula itu syair ya jadi sejarah Nabi ditulis dengan dua gaya penulisan dengan nasr dan dengan syair ya baik fa'adat bahiratun Kibria di maulidihi itu yang mana di Persia itu sungai Kibria yang ada di Persia itu menyusut air kering di maulidihi dengan sebab kelahiran Nabi. Kemarin kan pada datang tuh kepada ramalnya ada apa ini oh sungai buahir kita pada kering gitu bangku-bangku singgasana raja pada jatuh berhala di sekeliling Ka'bah pada terjunggil Ka'bah juga bergoncang semua bertanya fadat bahiratul sawa al-ma'i thumma jara ini ada danau sawa buhirat danau ya danau sawa ini apa meluap airnya ya thumma jara lalu mengalir dengan derasnya beda kalau yang di Bukhairah itu yang dijadikan tempat suci bagi orang Persia ketika anaknya lahir mereka mandikan di situ itu kering air tapi kalau yang danau sawa itu malah airnya bagus ya an a'yunil khalqi fil malakuti zaibah katanya dari pandangan ya ain kan mata dari pandangan makhluk fil malakuti di alam ini ya zaibahu ia disembunyikan Jibrilun lamma bihi lil alamina sarah ya Jibril ya maksudnya Jibril lima bihi terhadap Nabi itu dirahasiakan lil alamin di alam atau tidak dirahasiakan di alam ini. Ini satu raja sedikit runcing nih. Awama ilal kudsi al-a'la bi'asbi'i ya jari-jarinya
auma. Auma itu isyar ilaihi yusiru. Ia memberikan isyarat ya kepada Al-Quddus yang maha tinggi dengan jari-jarinya. Ramzun ila annahu fadlan sama qadran. Ya. Ramzun itu kan isyarat ya, ramz. Memberikan isyarat bahwa ia memiliki keutamaan fadlan ya dan derajat yang sangat tinggi. Sama kan, sama luhur tinggi, qadran derajat. Qad jamulal mulku wal malakutu mauridahum ya, artinya sungguh jamil, sungguh indah ya alam dunia dan alam malakut dengan kelahirannya. Asrus sa'adati fid dunya wa fil ukhra. Beliau Nabi adalah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fi baiti Aminah al-asama'u yajiduhuma ya yakhdumuha ya. Di dalam rumahnya Aminah itu ya, Aminah yang wanita yang suci, yang terjaga, yakhdumuha ya, ada dua malaikat yang melayaninya. Hurul jinani tawalaiha wala fakhran. Ada para bidadari sorga ya, yang mereka datang sini berganti tawalai wala fakhran ya, mereka melayani Nabi tapi kagak sombong fakhr. Bal Maryamu ibnatu Umrani, katanya wa Asiyah, bahkan juga turut melayani Siti Aminah siapa? Maryam binti Imran dan Asiyah. Keren ya. Jadi sebetulnya keterangan tadi diringkas dalam syair-syair ini. Qad dimani wa kana al-fadlu, katanya lil udhra ya, lil udhur benar ya, lil ain dal ra alif ya, lil udhra itu ya. Qad yakhdimani. Nah, keduanya tadi Maryam dan Aisyah telah melayani ya. Wa kanal fadlu lil udhur, dan keutamaan ya tetap baginya. Bagi siapa? Bagi Maryam dan Asiyah. La ta'ajjabu, katanya, janganlah kalian heran, ajib kan, bahwa khairul rusuli khatibatan, dialah ya sebaik-baiknya rasul, khatibah dari semuanya para rasul. Wa huwa syafi'u, dan beliaulah yang nanti akan ya menjadi syafi', memberikan syafaat. Wa fadlullahi wal busyra, dan dia adalah karunia Allah dan karunia untuk semua manusia ya, luar biasa. Boleh ya. Berikutnya babul khamis, pendidikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita baca nanti di Ramadan berarti ya, kamu ya. Cukup Pak Ketua, cukup ya. Dapat foto. Jamaah sekalian, mohon maaf ini kita ngaji 2 bulan ya, libur karena ada umroh dan lain sebagainya. Saya dengerin di YouTube ini, itu ikutin itu enak aja. Ya. Jadi ikuti dengerin, ada hari-hari kita bersama Nabi itu bisa dapat keberkahan ya, katanya salah satu mendatangkan berkah apa ketika namanya disebutkan, jadi obat, jadi pencerahan, keberkahan ya. Tuh sampai berselawat yang banyak bersama Nabi ya, sampaikan di antara jamaah ada yang rajin berselawat
Ya, paling sedikit ya satu hari 100, pagi 100, sore 100 akan ada asarnya. Ada fadlun selawat. Apalagi lebih dari itu luar biasa. Karena para ulama salafus salih itu semakin tinggi ilmunya, semakin dalam itu gak lepas daripada selawat. Selawat adalah jalan tercepat untuk merebut rahmatnya Allah. Katanya dengan menyebut namanya turun rahmat. Dengan menyebut namanya ada penyembuhan, ada keberkahan. Ya, semoga kita dengan duduknya ini mengkaji sang Rasulullah ini mendapatkan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan kampung kita ini. Dijaga Allah, dipelihara Allah. Al-hadiniyah wa niyatan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qawlan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan bi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya wal mursalin sahibil bashiri wan nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna tashabbuhan bi akhlaqir rasul, bi ahwalir rasul, bi ibadatir rasul, bi akhlaqir rasul. Allahumma inna nas'aluka ataiyakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar rabbaniyah wal ahwal an-nabawiyyah wal akhlaq al-qur'aniyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan warzuqna amalan salihan fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.